Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Ini pertemuan kita yang keempat ya. Adapun dalam pertemuan hari ini, sebelum kita lanjut materi, saya absen terlebih dahulu. Artika Nazwa Ramadhani, Hadir. Arni Apriani, Hadir. Baik Johairiyah, Hairun Nisa, Ibu. Irwandi, Ismayandi, M. Taufikur Rahman, Zainul Hanafi, Muhammad Risnaini, Muhammad Solihin, Nabila Aziza, Hadir. Nendi Parneliansyah, Hadir. Reza Elian Masari, Ridoa, Rima Febrianti, Risma Liana, Hadir. Septiana Herlina, Sri Mutiara, Hadir. Yesi Sapitri. Baik, semua hadir ya. Oke, baiklah kita sekarang lanjut ke materi ya. Untuk pertemuan keempat ini pada mata kuliah administrasi, sub pembahasan terkait dengan analisis kebutuhan administrasi pendidikan. Oke, untuk lebih jelasnya terkait terkait analisis kebutuhan administrasi, bisa disimak dulu ya untuk pembelajarannya. Terus utama kita hari ini adalah akan membahas apa yang disebut analisis kebutuhan administrasi pendidikan. Atau yang kita anggap ini benar-benar tentang gimana sih sekarang kita itu sebenarnya apa? Benar sih Anda menjadi sendiri masih melihat kemudian belakangan. Di satu sisi ada sekolah yang melesatkan pendidikan, tapi di sisi lain ada orang terus berkembang. Tahu ini nih paradoks yang sering baru kita gue. Ada sekolah yang dulu yang suka rendah, fasilitas yang tidak habis, tapi tak dapat belajar literasi biasa saja. Sebaliknya, ada sekolah yang fasilitasnya seadanya, tapi prestasi kurang baik. Apa sih itu? Nah, jawabannya itu bukan sekedar soal seberapa banyak uang yang mereka punya, tapi seberapa jago mereka itu menganalisis apa yang benar-benar mereka butuhkan secara akurat. Jadi, di pembahasan kita kali ini, kita bakal jalan-jalan dari buku sampai ke aplikasi nyatanya. Kita akan bahas kenapa analisis kebutuhan itu penting, tiga tujuan utamanya, tahapan sistematisnya, protokol administrasinya, terus kita juga bakal berbahas mengenai kasus bukti nyata, dan pastinya kenapa semua keputusan itu harus berbasis data. Oke, baiklah, dalam analisis terkait dengan kebutuhan administrasi pendidikan yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, yang fokusnya ada 6 sub pembahasan. Ini yang poin penting dalam analisis kebutuhan administrasi pendidikan. Yang pertama ada pentingnya analisis, lalu 3 tujuan utama, nanti akan dijelaskan apa aja itu, lalu tahapan sistematis, ruang lingkup administrasi, studi kasus nyata, dan keputusan berbasis data. Apa analisis kebutuhan penting? Kalau kita mau definisi dari analisis kebutuhan administrasi pendidikan, yang paling menarik itu ada di beberapa pertama, proses sistematis. Kedua, yang bukan sekedar diperkembangkan ada volume kepala sekolah membuat kerjanya, itu sebuah metodologi, sebuah proses yang benar-benar ketat untuk mengidentifikasi, merencanakan dan mengevaluasi faktor utama. Semua dalam yang kita miliki, sistem tata kelola yang berjalan, dan mengalahkan faktor. Oke, terkait analisis kebutuhan dalam administrasi pendidikan, itu secara akademik, analisis kebutuhan administrasi pendidikan ini yaitu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi
merencanakan dan mengevaluasi. Apa itu? Ya 3 komponen itu, ada sumber daya, sistem, dan faktor pendukung. Sumber daya di sini ada sumber daya manusia, material, dan finansial. Lalu yang kedua sistem. Sistem itu ya di sini apa aja? Ada prosedur, mekanisme, dan tata kelola yang berlaku dalam suatu lembaga pendidikan. Dan yang ketiga ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya di sini bisa eksternal, lingkungan, kebijakan, dan apa saja yang menghambat dalam proses analisis kebutuhan administrasi pendidikan itu. Barangkali kalau melakukan tambahan semua kelas, dan itu adalah cuma asumsi yang tebak-tebakan dan analisis masyarakat. Ini kedua, 3 tujuan utama analisis. Nah, tiga utama kita. Pertama, efisien. Kita pastinya mereka bisa perbuatan-perbuatan mengajar itu seorang bapak dan dewasa. Kebanyakan tenaga yang terbatas itu harus bisa masuk output yang maksimal. Kedua, efektif. Maksudnya, berbagai itu dalam riset. Menjadi pelaku harus benar-benar berdampak langsung dan sesuai, bukan cuma sekedar acara seremonial dan sekedar pulang. Dan ketiga, waktu. Yang ada dari jenisnya. Maka semua itu adalah kalanya secara berdekat dan sulap. Pasti itu harus direncanakan. Kalau Anda berada di sekolah yang berbasis mustahil, begitu aja dari tahun-tahun, saya dan menjamin mereka pasti lebih atas dari maksudnya analisis kebutuhan yang tepat. Itu dia ini. Sekarang kita masuk ke lalu untuk apa kita melakukan sebuah analisis? Ada 3 tujuan yang tidak main-main yang ingin dicapai. Yang pertama itu efisien, efektif, dan mutu. Efisien di sini ada output maksimal dengan sumber daya minimal. Maksudnya hemat biaya kalau untuk sumber daya yang minimal, waktu dan tenaga, tapi kita menginginkan outputnya maksimal. Berikutnya ada efektif, program tepat sasaran dan berdampak. Program yang berikutnya ada mutu. Mutu ini meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Masuk ke bagian ketiga, tahapan sistematis menganalisis kebutuhan. Hati-hatinya, melewati tahapan-tahapan ini bisa berujung ke kebijakan yang berubah dan bahaya banget di sekolah. Ini kata kerjanya, 3 langkah berurutan menjadi guru dan cara administratif. Semuanya itu harus mulai dari langkah pertama, identifikasi masalah. Dia harus benar-benar turun ke lapangan, mengobservasi, cara terus berakhir. Apakah guru-guru dari berbagai aku sesuai merasa kesulitan kamu? Berbalik, tanpa perlu tentang rasa sakit mana? Akan merasa musik terdekat yang tepat. Dengan identifikasi masalah itu garis bawah. Setelah masalah berketemu, langkah berikutnya ini berujung dengan sangat berbeda. Karena segala sesuatu di sekolah itu sebenarnya sangat berdua. Pemahamannya harus didekatkan ke dalam aktivitas organisasi, secara fisik, SDM, dan sistem kurikulum. Coba lihat skenario ini. Setelah sekolah berhubungan dan bekerjanya berbulan dulu, itu kan masuk kali. Baik, jadi berikutnya ada tahapan analisis. Tahapan analisis ini ada 3. Yang pertama, identifikasi, kategorisasi, dan prioritas. Di situ dijelaskan cari tahu masalah. Jadi untuk sebuah masalah yang akan kita analisis, kita tidak bisa mengira-ngira. Kita harus cari tahu, terjun langsung ke sekolah yang ingin kita analisis atau tempat kita mengajar misalnya. Lalu apa aja kekurangannya, apa aja hambatannya, itu harus kita tahu. Baik, dalam analisis masalah itu ada kategorisasi dan faktor analisisnya. Jadi misal sarpras, sarpras itu ada apa aja di sana? Ada gedung, lab, buku misalnya. Lalu kalau SDM, sumber daya manusianya, ada guru, staf, dan kepsek. Lalu sistem. Nah, sistem ini terbagi dari evaluasi dan prosedur. Oke, kita lanjut ke yang keempat.
Oke, dalam ruang lingkup analisis di situ dijelaskan ada 3 ya poin pentingnya. Yang pertama ada kurikulum, peserta didik, dan kesiswaan dan guru. Administrasi kurikulum di sini pengembangan program belajar seperti kalender akademik, jadwal pelajaran, evaluasi dan supervisi akademik. Lalu peserta didik ada penerimaan mahasiswa baru, bimbingan dan pembinaan siswa, serta pencatatan prestasi dan pelanggaran dari peserta didik itu. Berikutnya ada administrasi kesiswaan dan guru. Di situ ada rekrutmen dan penempatan guru, pengembangan profesi, dan kesejahteraan kinerja tenaga pendidik. Sudah? Baiklah, mari kita tarik kesimpulan dari pertemuan kali ini. Analisis kebutuhan administrasi pendidikan adalah fondasi yang paling utama, itu membangun tata kelola sekolah yang berkualitas. Ia adalah proses sistematis yang mencakup identifikasi perencanaan, evaluasi terhadap sumber daya, sistem, dan kelayakan pendukung.
Tujuannya jelas, menciptakan belajar mengajar yang efisien, efektif, dan bermutu. Lalu yang paling penting, analisis harus berbasis data. Kita tidak bisa mengira-ngira, oh ini kasus ini mungkin seperti ini, mungkin. Nah, kata-kata mungkin itu tidak digunakan dalam sebuah analisis. Oke, ada pertanyaan terkait pembahasan? Alhamdulillah semua sudah paham ya bagaimana terkait analisis kebutuhan dari administrasi pendidikan. Kalau begitu, karena semua sudah paham, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Ketemu lagi minggu depan dalam keadaan yang lebih baik ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.